Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Malam, lagi. Botram. Sehat semuanya. Nah, kapan mau Botram? Kapan nih mau Botram ya nih? Stoknya masih banyak. Stok lalap. Wait. Mana nih? Mel. Hai Mel. Diajak Botram tuh sama Bu Las. Ayo, kapan yuk? ya. Bu, ya. Ayo kita kapan? Udah. Tadi udah Botram di rumah Bu Purba. Si email mah udah boleh. Udah, sudah. Nanyain Cici Bu Purba. Hah? Nanyain mau ke kebon lagi nggak? Cenah ke itu kemana? Cikidang. Cikidang. Hanya. Karena lawatan minggu. Sekalian jalan. Tadi panen cabe menulis baskom. Aduh. Dari dulu kan panen sih. Tadi juga panen di bawah kita di sebaskom. Cabe kan lagi mahal, cabe jablay. Adimin. Halo Pak Ngadimin. Halo Pak Ngadimin. Ibu. Main. Kami ada hari ini. Kemarin nggak ada, Ibu aja kelihatan kemarin. Siapa? Itu Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita akan memulai persekutuan kita di hari ini. Akan dipimpin oleh Pendeta Esa Katri. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pendeta Esa. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam Bu Esa. Malam semuanya. malam Bu. Mari kita memulai persekutuan doa kita dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami dipersekutukan kembali di dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta. Kami memohon pimpinan Tuhan di dalam persekutuan doa kami yang kami lakukan secara virtual, supaya jaringan yang kami pakai dapat dengan baik Tuhan sinyalnya. Kami juga mohon biarlah semua perangkat yang kami pakai dapat berfungsi dengan baik. Juga untuk rekan-rekan kami yang akan bergabung bersama dengan kami, kiranya juga Tuhan mampukan sehingga mereka dapat bersama-sama bersekutu dengan kami. Kami serahkan persekutuan kami ini di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama mendengarkan pujian pembuka kita. Silakan Pak Sam. Yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembah kediamanku dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar, meskipun dosa
Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kembali kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami. Pimpin juga hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kolose 1, 15 sampai 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di Alkitab kita nih, ya kan ayat itu biasanya panjang-panjang kalau kita baca di Alkitab kita. Tetapi ada beberapa ayat yang pendek. Satu ayat isinya cuma 2 kata. Wah, kalau satu ayat isinya 2 kata, kira-kira isinya itu gampang atau enggak ya buat kita lakukan? Pasti semua bilang tergantung Bu Esa isinya apa dulu gitu ya. Gitu. Kalau ayatnya nih ya, dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kira-kira ada yang inget nggak nih? Saya tahu, Bu. Apa? Oh iya, apa nih Ci email nih? Tetaplah berdoa, oh nggak salah. Tetaplah berdoa. Coba Salah ya? Diperiksa sama yang lain. Kira-kira 1 Tesalonika 5 ayat 16. Uti Lasmi nih. Uti Lasmi tuh udah mau jawab tuh. Bersukacitalah senantiasa. Iya. Bersukacitalah senantiasa. Tuh. Tadi soalnya mulutnya komat kamit, jadi saya bisa lihat tuh. Iya, betul. Bersukacitalah senantiasa. Baru lanjutannya itu Ci email. Tetaplah berdoa. Sama 2 kata juga. Nah, tapi sekarang saya mau bahas yang itu. Bersukacitalah senantiasa. Kalau namanya senantiasa itu sepanjang waktu. Ya. Nggak ada jedanya. Seluruh hidup itu penuh dengan sukacita. Persoalannya adalah emang bisa
seluruh hidup itu penuh dengan sukacita. Memangnya bisa nggak sih kita merasakan terus punya sukacita? Ternyata itu nggak mudah loh, ya. Ada banyak hal yang membuat kita sulit bersukacita. Misalkan saja, kita punya pergumulan pribadi dengan sakit penyakit kita. Atau mungkin Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan peristiwa kedukaan misalnya. Maka pastinya kita akan mengatakan, saya susah merasa sukacita di dalam diri saya. Situasi saya seperti ini loh. Saya sakit, ya. Saya mengalami kehilangan orang yang saya kasihi. Mana bisa saya punya sukacita? Atau misalnya, ketika kita melihat keadaan kita pada saat ini. Sudah 1 tahun lebih kita ada di dalam pandemi COVID-19. Yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, situasi semakin sulit, kita juga mau beraktivitas juga susah, begitu ya. Mana-mana susah, ya, bukan cuma susah di luar, susah di dalam rumah juga, dilarang-larang ya. Ya, sama anak dilarang-larang gitu kan. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Jadi sukacitanya susah ini sukacitanya. Oh, biasanya kita bisa kemana-mana gitu ya, gak ada halangan. Oh, sekarang dilarang semua gitu ya. Dari mulai yang gak kenal, pemerintah kan kita gak kenal ya, ngelarang-larang terus sampai di dalam rumah. Nah, sukacita. Tapi persoalannya, Bapak Ibu, yang namanya firman Tuhan itu kan harus kita kerjakan. Ya, setiap firman Tuhan yang kita terima itu kan gak bisa kita pilih-pilih. Oh, saya senengnya ayatnya yang ini aja. Yang saya mau kerjain yang ini aja. Yang ini susah gak usah kerjain, gak bisa. Semua ayat firman Tuhan itu menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Bagaimana sekarang kita melakukan ayat ini? Bersukacita senantiasa. Nah, kita bersyukur di dalam rangkaian persekutuan doa kita menjelang Pentakosta, ya, tema-tema yang dipilih itu mau menggugah kita. Ya, puncaknya hari ini nih, ya kan kita sudah melewati 7 hari kita berdoa bersama merenungkan firman Tuhan. Itu sebetulnya mau menggugah kita untuk kita bisa mengatasi kendala-kendala yang merintangi sukacita kita. Kayak tadi, situasi kita sendiri ataupun keadaan di luar sana. Dari 7 hari kita sudah persekutuan doa, maka kita bisa sebetulnya membagi apa yang kita sudah lewati itu di dalam 2 bagian besar. Yaitu yang berbicara tentang pribadi kita dan juga bicara tentang hubungan kita dengan sesama. Di dalam pribadi kita, kita dipanggil untuk menyadari bahwa kita ini dipilih oleh Allah. Hidup kita ini yang serba terbatas, yang penuh dengan kelemahan. Allah itu tahu loh, hidup kita itu seperti apa. Allah itu mengerti hidup kita seperti apa. Tetapi persoalannya adalah bahwa Dia tetap memilih kita. Memilih untuk mengasihi kita, memilih untuk memberkati kita, memilih untuk menyertai kita. Wah, itu bukankah suatu hal yang luar biasa kan? Kita ini sudah dipilih dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Plus, ya, dilanjutkan kita belajar tentang bahwa kita setelah dipilih itu kita dibawa masuk tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Tuhan. Itu berarti kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan begitu saja. Dan ketika kita dibawa tinggal dalam Kristus, kita ini siapa? Kita dikatakan adalah sahabat Kristus.
kita diubahkan hidup kita oleh firman-Nya, ya, menjadikan kita lebih baik dan membawa kita di dalam kesatuan dengan Dia. Itulah yang terjadi di dalam pribadi kita. Sebetulnya kalau kita melihat karya Allah yang luar biasa ini, ya, ini sudah menjadi fondasi, dasar yang kokoh untuk kita bisa masuk di dalam hidup yang bersukacita senantiasa. Karena hidup kita bukan lagi atas kekuatan kita, tetapi semua karena Allah yang mengasihi, yang memanggil, yang memilih, yang juga mau hadir bersama-sama dengan kita. Bagian yang kedua, yang telah kita pelajari selama 7 hari persekutuan doa kita, adalah bagaimana kita hidup dengan sesama kita. Kenapa ini penting? Karena sesama ini menjadi salah satu faktor di mana kita bisa merasa tidak bersukacita. Ya. Kan kita merasa kalau kita niat kita baik, loh kok keterimanya nggak baik sih? Kok kita sudah senyum dibalesnya dengan cemberut gitu kan? Terus kita jadinya kesel. Saya udah mau baik-baik senyum kok dianya cemberut sama saya. Saya udah baik-baik negur nyapa, kok dianya malah nggak denger saya nyapa. Wah, kitanya jadi terpengaruh. Padahal mungkin, kenapa dia cemberut? Lagi sakit gigi. Mau buka mulut aja susah gitu kan. Nah, bisa jadi begitu. Kita nyapa, kok nggak dibalas nyapa? Maklum, ya. Gak kedengeran. Ya, agak-agak ini ya, udah ininya sudah buatan tahun 40-an gitu ya, buatan tahun 30-an ini jadinya udah kurang nih dimakan zaman gitu kupingnya gitu kan ya. Jadi kurang-kurang denger gitu kan. Tapi kita yang ngerasa aku udah ngomong baik-baik gak dibales gitu kan. Kita jadi berkurang sukacitanya. Nah, kita diajak di dalam persekutuan doa kita pada 7 hari ini, kita diajak untuk bagaimana kita dengan sesama. Yaitu kita saling mengasihi sebagai satu tubuh. Kan kita murid Kristus. Kita mesti saling mengasihi. Tuhan memberi perintah kita untuk kita bisa mengasihi. Bukan karena apa yang Dia lakukan, tapi karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan lebih. Lalu kemudian kita diajak untuk kita bisa menyambut orang lain. Ya, kita bisa menyambut mereka untuk ada di dalam kehidupan kita. Dan untuk bertumbuh bersama. Itu bagian yang kita, menjadi bagian kita. Mengingat ini, berpegang ini, ya, membuat ya kita bisa hidup di dalam sukacita. Karena tugas kita apa? Tugas kita mengasihi, menyambut. Kalau tidak bersambut, tidak dikasihi gimana? Oh, ya itu urusannya dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah untuk membagikan kasih itu. Nah, tapi bagaimana kita bisa kuat ya di tengah semua hal? Kita juga kan punya persoalan diri sendiri. Gimana kita bisa kuat melakukan hidup di dalam dua bagian ini, pribadi kita dan sesama kita. Nah, yang menguatkan kita adalah ketika kita berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan karyanya yang teramat besar dalam hidup kita, yaitu Dia berkorban untuk memberikan anugerah pendamaian bagi kita. Pendamaian ini tidak bisa kita usahakan dengan cara apapun. Dengan kekuatan diri kita sebagai manusia, kita nggak bisa berdamai. Yang paling bisa kita lakukan adalah memaafkan. Ya, kalau ada seorang yang bersalah sama kita, kita memaafkan. Dia minta maaf, kita maafin. Tapi kalau misalnya dia mengulangi kesalahan yang sama, manusia kita akan bicara gini, kemarin udah dimaafin,
kok sekarang masih ngelakuin hal yang sama? Apa nggak mikir? Apa nggak belajar dari yang lalu? Kok diulangi sih? Nah, itu manusia. Bisa memaafkan di satu waktu, tetapi ketika orangnya mengulangi kesalahan yang sama, kita akan tergoda untuk mengungkit apa yang sudah lewat. Bukannya dendam. Ya, kalau saya pelajari dari orang-orang yang bercerita begitu ya, enggak dendam sih. Ya, enggak lantas bahwa maaf nih yang dulu itu enggak tulus, bukan. Ya dulu tulus memaafkan, tetapi ketika bertemu lagi dengan kondisi di mana kok ya mengulangi kesalahan yang sama, kayaknya tuh pengen aja ngasih tahu gitu loh, kan dulu udah dimaafin, kok sekarang ngulangin lagi. Nah, itu manusia. Itu belum masuk ke dalam pendamaian. Pendamaian itu tidak bisa diusahakan oleh manusia. Ya. Karena ketika pendamaian itu terjadi, apa yang ada di dalam pendamaian? Dan pendamaian itu berarti bahwa ya ada satu pemulihan untuk menjadi lebih baik. Ada satu sejahtera yang melingkupi hati dan pikiran. Ada keselamatan, itu artinya pendamaian. Kalau di dalam Alkitab di Perjanjian Lama di Yesaya, ya Tuhan mengatakan bahwa dan aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Itu wujud perdamaian. Tuhan tidak mengingat-ingat, bukan berarti Tuhan lupa gitu ya, amnesia, gak ingat lagi, bukan. Tetapi bahwa yang itu sudah diselesaikan. Ya. Tidak lagi diungkit, tidak lagi diingat-ingat. Nah, itulah karya yang Kristus kerjakan, ya, pendamaian bagi umat manusia. Bahwa Allah berdamai dengan umatnya. Meskipun umat yang membuat kesalahan, umat yang berdosa, Allah yang kemudian melakukan pendamaian itu, sehingga hidup umat dapat berubah. Ini pegangan kita. Kita sudah didamaikan, hidup kita ini sudah berubah. Kita bukan lagi orang yang dulu, yang bergantung pada orang lain. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya jahat lagi sama kamu. Oh enggak, kita udah bukan lagi orang yang seperti itu. Ya, kita juga bukan orang yang kemudian, ya, ketika di dalam situasi-situasi pergumulan yang sulit, kemudian menyalah-nyalahkan Tuhan. Tuhan ini kok nggak memperhatikan saya ya? Tuhan ini kok nggak sayang ya sama saya? Tuhan ini kok kenapa sih begitu tega sama saya? Oh, kita sudah meninggalkan hidup yang seperti itu. Karena Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Kristuslah yang membuat kita bisa menyadari bahwa walaupun kita terbatas, tetapi Allah memilih untuk mengasihi kita. Allah memilih untuk memanggil kita. Pendamaian inilah pegangan kita. Kalau kita sudah didamaikan, kita tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Lalu juga pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus, ya, yang kemudian membangun sukacita di dalam diri kita, adalah bahwa kita didamaikan dengan diri sendiri. Sebagai ciptaan yang terbatas, dengan banyaknya kelemahan di dalam diri kita. Seringkali kita kemudian menyalahkan diri sendiri, berpikiran negatif dan buruk terhadap diri sendiri. Ya. Anugerah pendamaian dari Kristus telah mengubahkan kita, telah membuat kita berdamai dengan diri kita. Melihat diri kita, bahwa walaupun tadi yang saya katakan, walaupun kita terbatas, Allah sudah memilih kita. Artinya, hidup saudara itu berharga di hadapan Allah. Saudara dikenal oleh Allah. Kelemahan-kelemahan saudara Allah tahu, tetapi Allah tetap memilih untuk mengasihi saudara. Mari kita berdamai dengan diri kita. Bukan berarti lantas kita memberikan permakluman. Nah, ini beda lagi.
Kalau memberikan pemakluman ya udahlah, maklum aja. Kalau masih marah-marah, maklum. Bawaan bayi dari dulu kecil saya udah marah-marah mulu, memang lagi bayi juga ya, sampai tua ya marah-marah. Enggak ada, itu bukan pendamaian pendamaian dengan diri sendiri, bukan kayak gitu. Ya, pendamaian dengan diri sendiri adalah bahwa saya sudah terima anugerah. Saya mesti hidup lebih baik. Dengan apa yang ada pada saya mesti hidup lebih baik bagi Tuhan. Nah, ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, dengan diri kita sendiri, lalu Kristus juga mengerjakan pendamaian kita dengan sesama. Sehingga tadi kita nggak bergantung dari orang lain ketika kita mengerjakan kehidupan kita. Kita nggak bergantung apakah mereka baik sama kita, mereka ramah sama kita. Kita diperdamaikan. Justru kehadiran kita adalah untuk membangun keharmonisan di dalam hidup bersama. Juga termasuk dengan semua ciptaan yang lain. Dengan berpegang pada pendamaian inilah kita membangun sukacita kita setiap hari. Kita mengawali kehidupan kita setiap hari dengan mengatakan saya sudah ada di dalam pendamaian. Ya. Itu yang membuat kita punya sukacita senantiasa. Walaupun keadaan hidup kita penuh dengan pergumulan. Kita berpegang saya sudah didamaikan. Dan lalu kemudian bacaan kita di Kolose selain bicara tentang pendamaian, Kolose juga berbicara tentang yang menjadi pegangan kita adalah kita punya si sulung nih, dikatakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ya. Tentunya Bapak Ibu yang punya anak lebih dari satu akan selalu mengatakan kepada anak-anak yang kedua, ketiga, coba lihat kakakmu. Contoh kakakmu. Dan kalau kita marahin anak kita yang pertama, kita akan bilang, kamu tuh kakak. Jadi contoh yang bagus buat adik-adikmu. Jangan malah bawa adik-adikmu kok malah jadi main yang gak bener. Nah, kita kan akan selalu bilang seperti itu. Karena yang sulung itu menjadi contoh. Dikatakan bahwa Kristuslah yang sulung. Artinya, melalui pemberitaan Injil, kita dapat melihat teladan sikap hidup sehari-hari dari Kristus di dalam mengerjakan pendamaian itu. Bagaimana Kristus tetap dipenuhi dengan sukacita yang menguatkannya untuk melakukan pelayanan sekalipun dia dimusuhi oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat yang selalu mencari kesalahan. Dia tetap punya sukacita yang mengharuskan dia untuk hadir di dalam berbagai keadaan manusia. Dia tetap punya sikap hidup yang begitu luar biasa dan dialah teladan kita. Kristuslah yang sulung menjadi contoh sehari-hari bagi kita. Dengan kita melihat terus pada teladannya, belajar pada teladan Kristus, kita akan dimampukan memiliki sukacita, menghidupi perdamaian itu sehingga ada sukacita di dalam diri kita. Dan yang ketiga, dikatakan oleh Kolose bahwa Kristus adalah kepala tubuh. Artinya kepala adalah bahwa kepala itu kan yang menjadi pusat aktivitas keseharian kita, ya. Dari kepala lah yang menjadi penggerak bagi kita. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, ya, untuk kita senantiasa terhubung dengan sang kepala tersebut. Kristus yang menentukan gerak dan aktivitas kita, bukan emosi kita, bukan maksud-maksud kita secara pribadi saja. Tetapi biarlah Kristus yang memimpin kita di dalam pendamaian yang membawa sukacita senantiasa bagi kita.
dan biarlah kita dapat melakukannya secara konsisten setiap saat. Sebagaimana kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, berbagi kasih, berbagi teladan Kristus di dalam segala solidaritas kita dengan sesama, sehingga hidup kita, bagaimanapun itu, kita menjadi kesaksian yang baik bagi sekitar kita. Dan kita menyadari selalu bahwa semuanya ini bisa terjadi karena karya Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita, yang menolong kita. Bagian kita adalah terus bersedia taat mengerjakannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Adakah pokok-pokok doa yang mungkin mau didoakan oleh kita dari Bapak Ibu? Untuk ibadah besok, Bu. Oke. Stresnya. Lagi yang sedang lemah tubuh. Mel, tadi siapa yang sakit, Mel? Istrinya Pak Tumagor, namanya Rosalinda. Namanya siapa, Bu? Aduh, lupa saya, Pak. Mama Namanya Rosalinda. Bu Lasmi kali tahu. Rocinta, Namanya Rosalinda, Bu. Rocinta apa, Bu? Lupa. Coba Mbak Ning itu mic-nya Bu Lasmi, coba itu ditutul dulu. Bu Lasmi, mamanya Rosalinda siapa namanya, Bu? Ininya marganya aja, taunya saya gurunya. Baru siapa? Mama Rosalinda aja. Mama Rosalinda ya. Ya, Ibu Rocinta, namanya Rocinta apa saya lupa. Rocinta. Udahlah Mama Rosalinda aja daripada salah. Iyalah, Tuhan tahu kok siapa yang kita doain. Iya. Udah 2 hari, Bu, nggak bisa bangun. Pinggangnya sakit katanya. Pinggang. Iya, pinggang sakit udah 2 hari nggak bisa bangun ya, tiduran terus. BTA apa yang Parung Kuda tinggalnya? Di Parung Kuda, Bu, wilayah saya. Pak, saya anterin persembahan tahunan ke dia sama persembahan bulanan sama Cisri. Bapaknya cerita bapaknya. Bengkel ya. Tadi mau ditengok tidur, Bu. Dipulas katanya. Ya, Mama Rosalinda, ada lagi? Pak Purba. Jauh di Purba. Jauh di ya. Purba pemulihan ya, Bu. Ya. Ada lagi? Anak-anak Bu SD Cigombong ujian Bu hari Senin. Anak apa nih? Anak kelas 6? Anak kelas 6 yang tinggal di yang sekolah di Caringin, di sekolah di Caringin itu ujian hari Senin, Bu. Ujian apa ya? Ujian sekolah. Oh, ujian sekolah. Hari Senin besok? Iya.
2 berapa ya? 24 ya? Ya 24 Bu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita berdoa ya sekarang ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk pemerintah kami Tuhan yang sedang bekerja keras menyelesaikan dampak dari pandemi COVID-19. Terutama di hari-hari kemarin di mana masyarakat Indonesia banyak melakukan perjalanan, pergi dan berkunjung. Tuhan, tolong supaya pemerintah kami dapat dengan efektif melakukan pemberian fasilitas kesehatan untuk warga masyarakat sehingga dampak pandemi COVID ini bisa diatasi. Kami juga berdoa untuk vaksin yang terus digalakkan oleh pemerintah disebarkan supaya juga dapat menjangkau seluruh bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya lebih sadar lagi akan protokol kesehatan yang harus dijaga. Juga bukakan pikiran mereka Tuhan, jika masih ada yang berpikir bahwa COVID ini cuma cerita bohong-bohongan, yang nggak percaya dengan COVID maupun vaksin, tolong Tuhan, biar masyarakat kami ini terbuka pikirannya. Kalau memang kita semua sedang menghadapi virus yang baru, yang memang belum pernah ada sebelumnya menjangkiti manusia. Tolong Tuhan, biar juga masyarakat kami dapat bersama-sama membangun kesehatan di Indonesia ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus di GKI Cicurug Tuhan. Kau juga berkati dalam hubungan kami dengan masyarakat. Tolong Tuhan supaya kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat Cicurug dapat menjadi berkat, membawa juga sukacita Tuhan bagi masyarakat. Kami juga mengingat Tuhan untuk proses pembangunan dari gedung pelayanan kami yang digunakan bersama-sama untuk sekolah minggu, untuk remaja, untuk KPK, dan untuk juga badan pelayanan yang lain. Tuhan tolong proses ini supaya dapat berlangsung dengan baik, jauhkan dari segala hambatan, dan juga Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, biarlah semua dana yang diperlukan bisa tercukupi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah Pentakosta esok hari. Tuhan tolong supaya ibadah kami dapat berlangsung dengan baik. Berkati peralatan multimedia yang dipakai untuk merekam, sehingga kami yang mengikuti dari rumah, kami bisa mengikuti dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayan firman, Pendeta Febe, yang akan berangkat dari Jakarta subuh. Tuhan juga lindungi perjalanannya, jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga Pendeta Febe dapat melayani kami esok hari. Juga untuk kegiatan pengumpulan persembahan syukur tahunan, yang hasilnya juga akan diperuntukkan untuk pembangunan. Ya, Tuhan tolong supaya persembahan syukur tahunan ini dapat diikuti oleh seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Cicurug, berperan serta bersama-sama untuk menjadikan gedung pelayanan ini. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk anak-anak kami kelas 6 yang akan mengikuti ujian sekolah pada hari Senin depan tanggal 24. Tuhan tolong supaya mereka dapat mengerjakan ujiannya dengan baik, berikan kesehatan, kekuatan tubuh untuk anak-anak kami Tuhan. Kau lindungi sehingga ujian ini boleh mereka lewati dengan baik Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudari kami yang sedang sakit.
Untuk Mama Rosalinda yang sudah 2 hari nggak bisa bangun karena sakit pinggang, Tuhan tolong, Kau jamah, Kau pulihkan sehingga Mama Rosalinda dapat kembali beraktivitas dengan baik. Juga untuk pemulihan dari Bapak Jaundi Purba, Tuhan juga yang terus beracara sehingga Pak Jaundi Purba juga dapat kembali di dalam aktivitasnya dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami juga berdoa untuk setiap kami, Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan tubuh. Berikan kepada kami hari demi hari kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerjakan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan pada kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, keluarga anak-anak kami, Tuhan yang berkati dengan hikmat Tuhan, sehingga kami dalam hidup berkeluarga senantiasa dapat saling menerima, saling mengasihi, dan juga terutama saling mengampuni, seperti Engkau telah mengadakan pendamaian bagi kehidupan kami. Kami berserah Tuhan, hanya di dalam kemurahan Tuhan saja. Dan ketika kami menjalani hari-hari kami juga percaya bahwa kami menjalaninya senantiasa di dalam naungan berkat Tuhan. Bahwa kasih Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu memimpin langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama menutup persekutuan kita dengan kembali menaikkan lagu pujian kita. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Persekutuan kita telah selesai. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Baik, terima kasih untuk Bu Esa atas renungannya pada hari ini. Dan Bapak Ibu, sebagaimana yang saya umumkan di hari kemarin, bahwa hari ini adalah rangkaian akhir kita dari doa Pentakosta kita, begitu ya, rangkaian doa menjelang Pentakosta. Ini merupakan rangkaian yang terakhir, begitu ya. Jadi besok kita akan jadi besok kita akan merayakan Pentakosta, Bapak Ibu,
di ibadah minggu, baik secara di online maupun di masing-masing rumah gitu ya. Untuk besok Bapak Ibu, ini dulu. Ya, untuk besok Bapak Ibu ibadah Pentakosta akan dipimpin oleh Pendeta Febe gitu ya, tanggal 23 jam 7 pagi. Temanya adalah Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan gitu ya. Kita bisa mengikuti ibadah ini dari rumah maupun bagi Bapak Ibu yang usia 15 sampai 60 tahun dapat mengikuti dengan mendaftar di link yang tersedia di tempat ini yang sudah di-share juga. Dan untuk besok Bapak Ibu, mengingat besok adalah hari raya pesta panen juga begitu ya. Baik Bapak Ibu yang di rumah maupun yang mengikuti ibadah di gereja diperkenankan untuk menggunakan baju adat daerah masing-masing gitu ya. Ada yang pakai baju pakai kebaya, ada yang ya pokoknya banyak lah, terserah dari baju adat masing-masing yang Bapak Ibu punya ya. Kalau nggak ada ya nggak usah diada-adain gitu ya. Jadi yang ada saja gitu ya silakan dipakai. Yang ibadah di gereja juga boleh, gereja pakai baju adat daerahnya masing-masing, juga yang di rumah boleh kalau mau ikutan gitu ya, bisa dipoto gitu ya, nanti barangkali mau di-share di grup keluarga boleh, mau di-share di media sosialnya juga silakan begitu ya, kalau yang dari rumah tidak masalah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk berikutnya juga metode pengumpulan persembahan syukur tahunan sebagaimana yang ini. Yang pertama ada metode transfer gitu ya. Transfer ke rekening BCA nomor rekening sekian atas nama Penatua Hermanto dan Penatua Krisdiana Ginanti. Lalu yang kedua juga lewat cash. Lewat amplop persembahan dapat meminta melalui penatua pendamping wilayah atau lewat gereja sebagaimana yang tadi diumumkan. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk mendukung proses renovasi area pelayanan kita gitu ya. Ada kelas sekolah minggu, ruang ibadah remaja pemuda, ruang pelayanan kesehatan, dan semuanya lah gitu ya akan direnovasi. Nah juga Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi di di grup WA GKI Cicurug ada yang kalau nggak salah tadi mungkin Penatua Ratno Yuning sih yang menguploadnya, itu saya lihat udah cukup rame begitu ya, dalam tanda kutip jualannya gereja untuk dalam rangka hari raya panen ini, persembahan syukur tahunan. Itu juga dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk mendukung proses renovasi ya yang sama. Juga Bapak Ibu, saya selalu menghimbau jangan lupa untuk follow begitu ya. Kita punya media sosial GKI Cicurug ya, baik itu Instagram ya. Bapak Ibu yang punya Instagram silahkan di follow Instagramnya @GKI-Cicurug ya, bisa dilihat di sini. Lalu juga yang punya Facebook silahkan di like Facebooknya GKI Cicurug, dan yang punya YouTube, nah ini akan lebih memudahkan Bapak Ibu, silahkan di subscribe YouTube channelnya GKI Cicurug karena tayangan ibadah semua akan ada di situ gitu ya, termasuk rangkaian doa ini Bapak Ibu, barangkali untuk Bapak Ibu yang mau melihat kembali yang kemarin-kemarin seperti apa juga ada di sini semua diupload gitu ya. Itu saja mungkin kalau dari saya. Rekan-rekan penatua yang lain apakah ada pengumuman? Dipersilahkan. Ada pengumuman Bapak Ibu yang lain? Pak Sam, yang Cici Suci Penginjil, Pak Sam. Oh ya, untuk Cici Suci Penginjil, Bapak Ibu, nanti linknya sudah masuk gitu ya di Warta Jemaat, kita harusnya sih sudah ada. Nanti akan disiarkan lewat Facebook, lewat YouTube-nya GKI Penginjil pada hari Kamis. Betul ya Bu ya, Kamis ya. Kamis tanggal 27 harusnya. Kamis 27. Ya, sudah masuk di Warta. Mungkin Wartanya sebentar lagi akan di-share Bapak Ibu lewat link yang biasa saya
kirimkan di WA group begitu ya. Ini wartanya baru masuk tadi. Oh, ini sudah masuk wartanya dari TU gitu ya. Nanti akan linknya nanti ada di situ, akan juga di-share di grup WA masing-masing wilayah gitu ya. Wilayah, terus juga grup WA keluarga, semua pokoknya akan di-share Bapak Ibu. Karena ini kan linknya link YouTube gitu ya, jadi lebih mudah gitu. Ada lagi, Bu, selain Cici Suci? Vaksin yang tanggal 28, Pak Sam, jangan lupa sarapan. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang kemarin aktivis yang vaksinnya tahap pertama pada beberapa minggu yang lalu begitu ya, jangan lupa vaksin tahap keduanya di tanggal 28 hari Jumat. Nah, sebelum vaksin tahap kedua ini secara khusus jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Jadi tidak ada alasan sebelum vaksin itu tidak sarapan karena lagi bulan puasa, padahal bulan puasa sudah selesai begitu ya Bapak Ibu. Jadi tolong diingatkan, nanti mungkin juga ke rekan-rekan penatwa akan mengingatkan ke masing-masing kelker ataupun komisinya yang didampingi begitu ya terkait aktivisnya supaya bisa mempersiapkan diri pada tanggal tersebut. Jam berapa Bu mulainya? Jam 8 ya? Ya, jam 8 sampai jam 10 dan rencananya yang untuk vaksin kedua yang pertama. Maksudnya yang penambahan itu loh Pak Sam, mulainya jam 10. Penambahan. Yang kan ada lagi yang iya. Oke. Gelombang kedua. Mungkin diingatkan aja orang-orangnya Pak Ibu supaya mempersiapkan diri, jangan alasan nggak makan gara-gara bulan puasa padahal bulan puasa sudah selesai begitu ya. Itu saja, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tambahan lagi Pak Sam dari Komisi Pemuda yang akan melaksanakan persekutuan tanggal 28. Oh iya. Mungkin buat Bapak Ibu yang punya pemuda tolong diingatkan untuk dapat hadir di persekutuan pemuda tanggal 28 Mei. Jam berapa Pak? Jam 6 sore. 6 sore. 6 masih sore ya? Malam. Ya. Malam 6 sore. Ya. Setengah Jadi, malam. Persekutuan Pemuda tanggal 28 hari Jumat, Bapak Ibu yang punya anak-anaknya berusia pemuda begitu ya, remaja sudah tidak masuk, masuk komisi dewasa masih kemudaan, ya silahkan begitu ya, diutus anak-anaknya untuk mengikuti persekutuan komisi pemuda. Rencananya memang sudah dipastikan begitu ya, akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021 jam 6 sore, tempat di sini ya. Diingatkan Bapak Ibu, mungkin kalau anaknya sudah ini ya, tetangganya lah yang kalau Bapak Ibu tinggal di sekitaran yang banyak anak pemuda Kristen, udah gitu sering ibadahnya ke GKI Cicurug ya, disuruhlah hari Jumat itu datang gitu ya, jam 6 sore. Oke, Pak Her, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Mungkin kalau untuk yang lansia, untuk HUT mungkin bisa disampaikan sama Pak Sugiran atau Pak Tantang atau yang lainnya. Uti silahkan. HOT hari Rabu, Bapak Ibu, tanggal 28. Secara online, tanggal 26, maaf, bukan 28. HOT tanggal 26, jam 5 sore. Betul ya? Mungkin Bude, mic-nya belum nyala Bude soalnya. Bener ya Bapak Ibu lansia, jam 5 sore ya? Jamnya saya tidak salah mencatat kan? Betul. Betul ya?
Oke, HOT PRT Lansia dalam rangka Hari Orang Tua tanggal 26 hari Rabu jam 5 sore. Bapak Ibu, ini akan sedikit berbeda begitu ya. Karena ada sambutan-sambutan gitu ya, yang pasti ini lebih ramai dari PRT Lansia biasanya. Oh iya Pak Sam. Ya, Bu. Ada Bu Lina ya, ada Bu Lina. Bu Lina, tadi menurut Bu Marmi kan kantongnya ada di rumah Bu Marmi tuh, kantong yang buat kenang-kenangan buat lansia. Nah itu mau dikerjainnya kapan Bu Lina? Mau dibagikannya kapan? Nah katanya dibagikannya setelah kebaktian, ya setelah hot. Saya kan tanya kantongnya di mana Bu Marmi, biar saya kerjain, masih ada di rumah Bu Marmi. Jadi mau diambil kapan? Kalau Jumat mungkin nanti jangan dibahas di sini kali ya. Ya oke. Gitu. Nanti cuma kantongnya aja sih, mau ambil kantongnya aja. Ya nanti aja aku langsung ke Bu Lina. Iya. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi pengumuman, Bapak Ibu, ya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu selama kita melakukan rangkaian doa jelang Pentakosta, dan mari kita mempersiapkan diri untuk ibadah besok jam 7 pagi. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Jangan digituin untuk kepalanya. Bu Esa, malam sebelumnya. Mbak Adin pulang. Iya, semua lengkap Bu, semua